Halo Sobat Story, pada video yang sebelumnya kita tidak sempat membahas lanjutan sejarah Kerajaan Mataram kuno pada masa Raja Samaratungga. Di video kali ini tetap nikmati video di Topik Top Story Channel sampai selesai agar tidak ada cerita yang terputus. Selamat menyaksikan. Kehidupan sosial pada masa Wangsa Sailendra sudah sangat teratur. Zaman Samaratungga ini banyak terdapat pembuatan candi yang megah. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Pada masa Samaratungga, kehidupan beragama masyarakat juga sangat kuat, sehingga Samaratungga mewariskan Candi Borobudur yang merupakan perwujudan dari rasa taatnya kepada agamanya. Di akhir masa kepemimpinannya, Samaratungga menyerahkan tampuk kepemimpinan ataupun tahta kerajaan kepada Pramudawardhani sebagai putri tertuanya. Karena Pramudawardhani merasa tidak cukup mampu memimpin sebuah kerajaan yang cukup megah dan besar, maka kepemimpinannya diserahkan saudara laki-lakinya, yaitu Balaputradewa. Hal inilah yang memantik ketidakterimaan dari Rakai Pikatan, yaitu suami dari Pramudawardhani, sehingga Rakai Pikatan merancang sebuah serangan kepada Balaputradewa. Balaputradewa berkuasa pada pertengahan abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu di daerah Bagelan dan Yogyakarta. Pada masa ini banyak ditemukan prasasti, antara lain prasasti Kalasan 778 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang seorang raja dari dinasti Sailendra yang berhasil menunjuk Rakai Panangkaran untuk mendirikan sebuah bangunan suci yang dipersembahkan untuk Dewi Tara dan sebuah bihara untuk para pendeta. Rakai Panangkaran akhirnya juga menghadiahkan desa Kalasan kepada Sangga Buddha. Selain prasasti Kalasan, juga ditemukan prasasti Kelurak berangka tahun 782 Masehi di daerah Prambanan. Prasasti ini menyebutkan tentang pembuatan Arca Manjusri yang merupakan perwujudan Sang Buddha, Wisnu, dan Sangga yang dapat disamakan dengan Brahmana, Wisnu, Siwa. Prasasti ini juga menyebutkan nama raja yang memerintah saat itu yang bernama Raja Indra. Dan juga ada pula prasasti Ratu Boko. Di prasasti ini menyebut juga tentang kekalahan Raja Balaputradewa dalam perang saudara melawan suami dari kakaknya, dan selanjutnya melarikan diri ke daerah Sriwijaya. Prasasti Nalondo juga ditemukan pada masa Raja Balaputradewa yang berangka tahun 860 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang asal-usul Raja Balaputradewa. Merupakan juga legitimasi disebutkan bahwa Raja Balaputradewa adalah putra dari Raja Samaratungga dan cucu dari Raja Indra, Kerajaan Sailendra di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, terjadilah perang saudara antara Rakai Pikatan dan Balaputradewa
yang mengharuskan Balaputra Dewa meninggalkan istana keraton Ratu Boko dan pergi ke Sriwijaya di daerah Palembang, Sumatera. Mataram kuno dipimpin oleh Rakai Pikatan selama 8 tahun, yaitu antara tahun 847 sampai 855 Masehi, yang kemudian mengangkat putri bungsunya yaitu Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala yang bertahan cukup lama, kurang lebih 30 tahun. Setelah Rakai Kayuwangi turun tahta, kerajaan Mataram kuno tidak pernah lepas dari gejolak politik perebutan kekuasaan. Pada tahun 928 Masehi, Rakai Dyah Wawa adalah yang merupakan raja terakhir Mataram di Jawa Tengah, yang kemudian digantikan oleh Empu Sendok. Adapun runtuhnya kerajaan Mataram kuno tidak hanya permasalahan pergolakan politik perebutan kekuasaan, dibarengi juga dengan meletusnya gunung berapi hingga banyak meninggalkan kerusakan. Tak luput peninggalan-peninggalan candi-candi megah termasuk Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga candi di sekitarnya juga banyak yang hancur. Krisis politik yang terjadi lebih dari 50 tahun membuat diputuskannya perpindahan kerajaan Mataram karena pertimbangan ekonomi dan kondisi alam yang banyak rusak setelah bencana alam. Sehingga hal ini menyebabkan daerah itu sulit memenuhi kebutuhan dasar dari pertanian. Pindah ke Jawa Timur yang lebih subur dan memiliki jalur perdagangan. Oke, Sobat Story yang budiman, di video yang akan datang kita akan bahas perpindahan kerajaan Mataram kuno dan juga munculnya dinasti baru, yaitu dinasti Isyana yang dipimpin Empu Sendok. Sampai jumpa di video topik-topik